Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Kali ini Bu Hilda akan menyampaikan materi tentang penyiapan diri memasuki dunia kerja. Tujuannya tentu saja agar kamu dapat mempersiapkan diri memasuki dunia kerja. Nah, tujuan pendidikan pada SMK tentunya kamu diharapkan telah memiliki kemampuan dan siap memasuki lapangan kerja, serta dapat mengembangkan sikap profesional. Dalam memasuki dunia kerja, para tamatan SMK dituntut telah memiliki kemampuan kerja sesuai dengan tuntutan kebutuhan dunia usaha dan industri. Tidak saja dalam bidang keterampilan, tetapi dituntut adanya sikap mental yang baik dari para pekerjanya, terutama dalam pembinaan etos kerja. Etos kerja adalah budaya kerja yang mencakup semangat dan senang bekerja. Di dalamnya terkait faktor mental, fisik, dan disiplin kerja. Faktor mental yaitu faktor kesiapan calon pekerja untuk menghadapi pekerjaannya, termasuk adanya kejujuran dan tanggung jawab, inisiatif, dan kreatif. Jadi, jika disuruh fotokopi harganya 15.000, jangan bilang 20.000, walaupun hanya 5.000 ya. Itu ujian kejujuran kalian dalam bekerja. Selanjutnya yaitu faktor fisik, faktor daya tahan tubuh seseorang pekerja dalam menjalankan pekerjaannya. Jadi, kamu harus sehat ya, jangan sampai sakit-sakitan. Karena dalam tubuh yang sehat, tentu saja kamu bisa menjalankan pekerjaanmu dengan baik. Yang selanjutnya yaitu faktor disiplin, faktor kesadaran, ketaatan, dan kesetiaan dalam melaksanakan tugas. Jadi bisa dimulai dari sekarang. Misalnya, kalau jam masuk misalnya 6:30 ya, belajar sudah mulai, kalian sudah mulai di HP kalian atau di laptop kalian untuk menyambut guru kalian. Jangan sampai guru sudah datang, kalian yang masih tidur atau belum mandi, sarapan, dan lain-lain. Atau saat jam belajar sambil ngunyah makanan padahal sedang memakai Zoom Meet atau Google Meet seperti itu. Kan gak enak ya dilihatnya. Sebelum kalian mengembangkan etos kerja kalian harus tahu dulu kerja itu apa sih gitu ya. Kenapa sih manusia harus bekerja? Karena kerja merupakan kebutuhan manusia. Seseorang bekerja karena ada sesuatu yang hendak ia capai. Dan orang berharap bahwa dengan melalui kerja akan membawa pada suatu keadaan yang lebih baik, tentu saja dengan mendapatkan penghasilan. Selama manusia hidup, dia harus bekerja. Karenanya, sikap dan motivasi kerja pada diri harus selalu dikembangkan. Pekerjaan adalah sumber penghasilan dan juga suatu kesempatan mengembangkan diri untuk berbakti. Misalnya, kamu kan kerjanya di panti asuhan atau di panti wereda, tentu saja penghasilannya sedikit karena tujuannya untuk berbakti. Sudah kita bahas sebelumnya ya, etos kerja adalah budaya kerja yang mencakup semangat dan senang bekerja. Di dalamnya terkait faktor mental, semangat, moral, kemampuan, tata cara kerja, fisik, dan disiplin kerja. Ciri-ciri seseorang yang punya etos kerja tinggi yaitu 1. Bekerja keras, bersemangat, penuh motivasi. Yang kedua, berdisiplin, tepat waktu, dan efisien. Jadi buat kalian yang suka misalnya telat bangun ya, harus belajar dari sekarang untuk selalu disiplin waktu. Yang ketiga, bekerja sesuai dengan tata aturan. Di sekolah kita di SMK 42 ada aturan tersendiri yang kalian wajib penuhi. Nah, apabila sudah terbiasa, ikhlas, tentu saja nanti di tempat kerja kalian udah terbiasa bekerja sesuai dengan aturan. Yang keempat, terampil bekerja. Yang kelima, berinisiatif, kreatif, dan inovatif. Selanjutnya, yang keenam, ulet, teliti, berhati-hati. Jadi misalnya kerjanya hitung-hitungan, jangan sampai salah hitung ya. Beda satu angka aja kan tentu saja kurang bagus. Yang ketujuh, mampu bekerja sama, baik dengan teman sejawat, dengan bawahan, maupun dengan atasan. Yang kedelapan, mampu berorientasi kepada kualitas hasil. Jadi kalau mengerjakan sesuatu, jangan terburu-buru.
gitu ya. Tentu saja bekerja harus cepat, tapi hasilnya juga harus baik, bagus. Hal-hal apa aja sih yang harus diperhatikan dan dilakukan dalam upaya mengembangkan etos kerja pada diri kita? Yang pertama, berusaha selalu menjaga kesehatan diri dengan makan secara baik dan teratur serta berolahraga. Jadi jangan makannya pakai diet-diet segala ya. Apalagi di zaman pandemi seperti sekarang ini. Ya, makan teratur, bergizi, dan jangan lupa berolahraga. Yang kedua, menanamkan keyakinan bahwa bekerja itu adalah hakikat kehidupan manusia, sebagai kebutuhan dan sebagai berkat dari Tuhan yang harus disyukuri. Bayangkan saja, betapa banyak orang yang ingin bekerja tapi belum mendapatkannya. Nah, jika kalian sudah bekerja, nanti tentu saja kalian harus mensyukurinya. Yang ketiga, selalu mengembangkan diri, menambah wawasan dengan belajar dan berlatih secara terus-menerus. Misalnya, kursus bahasa Inggris, komputer, dan lain-lain. Jadi mengembangkan diri kalian. Atau kalau jadi guru misalnya ikutan pelatihan, seminar, dan lain-lain. Ya, jadi selalu mengembangkan dirinya. Yang keempat, memperhatikan dan belajar dari situasi dan kondisi lingkungan. Ya, banyak membaca tentang motivasi kehidupan, belajar dari kesuksesan maupun kegagalan orang lain. Misalnya ya, dimulai dari sekeliling kalian, dari tetangga, om, tante, atau bisa juga dari guru kalian. Ya, tetangga kalian tadinya hanya punya warung kecil-kecilan, sekarang mempunyai pabrik atau usaha yang besar. Nah, kalian bisa tanya-tanya, gimana sih caranya bisa sukses? Yang kelima, bila memperoleh tugas, agar dikerjakan secara ikhlas dan bersungguh-sungguh. Apabila kita bekerja dengan etos kerja yang tinggi, maka hasilnya pun akan berkualitas tinggi pula. Bisa dimulai dengan belajar dari sekarang. Kalau dikasih kerjaan oleh gurunya, dikerjakan dengan ikhlas. Dia saja mengerjakan, kenapa saya enggak, gitu kan? Dia pinter, mengerjakan dengan ikhlas, tepat waktu, berarti saya juga harus bisa. Saya bisa seperti dia. Wah, ternyata materinya sudah habis. Ya, minggu depan kita akan membahas kiat sukses mencari lowongan kerja. Sekian dulu, terima kasih. Semoga kalian bisa mengambil manfaatnya dari materi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.